Nikita mau masuk ke market, cium Nikita dulu. Baru kalian masuk ke market. Nikita masuk ke market. Kalau tidak kamu ikut masuk juga. Pergi sama-sama sudah. Masuk ke market sama-sama. Itu Mail juga tuh. Pergi sama-sama deh Mail. Pergi sudah. Pergi sudah. Itu nenek Nikita sudah masuk ke market tuh sebentar lagi. Sebenarnya sudah masuk. Kan kemarin dulu polisi sudah bilang, kemarin panggil, dia bilang dia ada urusan. Urusan apa? Dia bisnis apa? Dia bisnis jual pantat. Dia bisnisnya begini. Kamu juga, ini juga raja jual pantat yang ada komen nih. Raja jual pantat semua. Jual pantat sampai dia punya lelak sudah besar tuh. Orang semua benci dia mati, suruh dia masuk ke marka. Saya senang sekali dia masuk ke marka. Mama Eda senang sekali kalau Nikita masuk ke marka. Dia kasih masuk Fadel, dia juga ikut Fadel, dia menyusul Fadel. Dia dengan Fadel sama Podoai, sama Bekten Duni. Mereka Bekten terlalu Bekten. Terlalu bodoh. Tunggu dulu itu filing, Julen. Pasal-pasal yang dikenalkan beserta ancaman hukumannya. Kabid Humas Polri. Dia sudah melanggar pasal 27 Undang-Undang ITE. Kamu lihat tuh, itu ibu lagi dansa-dansa. Lihat tuh tante-tante lagi dansa. Ini orang lagi dansa tuh. I'm not making it short, I'm making it smooth so it won't scratch you. Julian, this is not short, eh? Nanti 1 week already long. Look, you see the shape? Nah. Julian, you have to have a look. Here, look. This is the shape. Ada's trying to foul. Aduh, sampai pakai boneka baru. Nggak ada. Wih, perempuan nih. Then you want me to Keterlaluan. Touch your Dia sampai pakai boneka baru dia ancam-ancam. That hurts? When you're gonna wipe your bum. It's not even hurting. When Ada do this, it doesn't hurt on you because Ada do this to Ada name. Look. Because that's the shape. I'm not making it shorter. Come on. So you want me to just do this, and it's gonna be sharp here, and you're gonna poke your badusi. That hurt. Julian, Stop. quickly so Ada can finish it, and we can paint it. Don't like from there. Nggak ada sejarahnya Nikita Mirzani, tukang peras, tukang nipu, tukang semua, tukang ini, tukang penipu dia. Penipu kelas kakap. Dia memang penipu dengan saya, dia pun penipunya bukan main. Dia pun anak sendiri bilang dia penipu mami. Jangan percaya itu, dia ngomong tuh bohong. Nikita Mirzani tukang peras, tukang penipu. Wih mama. Perempuan tidak tahu malu. Memang dasar perempuan miskin. Tidak ada uang. Hitung orang punya uang, yang kasih dia dihitung lagi bikin video. Mati lu. Sekarang lu tinggal pikul itu uang, dia tidak selamatkan lu. Malah dia bikin mati kau. Why does it freeze? Like it's not even hurting. Quickly. Just quick run like. Julian. Terkait suatu kebenaran, suatu informasi agar
masyarakat hati-hati dalam penggunaan satu produk tertentu. Nah, di sini yang menarik, produk tertentu yang dikatakan kita berjanji di dalam media sosial tersebut, sehingga pihak orang yang merasa dia tidak nyaman dengan adanya informasi terkait produk tertentu tadi menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya. Bahkan asisten dengan orang tersebut melakukan satu proses deal-dealan, sehingga dari hasil tersebut ada dua peristiwa. Pertama transferan dan kedua dalam bentuk tunai. Namun terkait permasalahan ini karena sudah dilaporkan, pihak Polda juga telah mengajukan semacam pemeriksaan, pemanggilan, alat bukti, saksi dan seterusnya, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Ini akan berproses. Tersangka daripada Nikita Mirzani itu tetap kita mengedepankan azas duga tidak bersalah. Semoga permasalahan ini bisa segera clear dan masing-masing pihak bisa membuktikan dalil-dalilnya, dan kalau memang Nikita Mirzani mampu untuk membuktikan tidak ada pengancaman dan tidak adanya satu permintaan uang, maka saya yakin Nikita Mirzani akan terlepas dari jerat-jerat atau tantangan tersebut. Apalagi yang sangat riskan yaitu TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau terkait tindak pidana pencucian uang, Pencucian. awalnya itu harus jelas Like it? maksud tujuannya itu, sehingga dana tersebut masuk dan dipergunakan dengan cara bagaimana. Ya, ini yang akan menjadi debat tadi. Karena ada Siapa ini? Invite you to Johor. Saya suka ya. Aduh. Polda Metro Jaya yang dimana telah disampaikan melalui humasnya, dan kita akan pertimbangan apakah nanti Nikita Mirzani ke depan bisa membuktikan dalil-dalil bahwa dirinya tidak merasa memeras, tidak merasa meminta sesuatu, bahkan kan katanya Nikita kan tidak kenal dengan hal tersebut. Ya, Nikita Mirzani tetap semangat, ini baru awal. Ini akan berproses sampai nanti di pengadilan. Azas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, itu wajib dikedepankan. Jangan menghakimi karena belum ada satu putusan pun vonis yang sudah ini. Ya, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Elena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Itu Sekarang disuruh pakai boneka lah. Hai guys, selamat Disusun sore. pakai lemon lagi dengan disebut orang binatang, sekarang disuruh pakai lemon boneka lah. Ya, jadi nanti aku akan lihat videonya dan aku, Kenapa polisi panggil kok tidak menghadap? dan aku juga Pergi sudah. terima kasih. Jangan terima kasih tidak tahu berhenti. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih, dan buat Sekarang terima kasih biar cari perhatian dari Dia kan minta terima kasih supaya dapat perhatian dari netizen kena bodoh. Netizen memang dasar goblok. Netizen suka bela-bela orang pencuri. Netizen suka bela-bela perempuan tukang pencuri. Netizen suka bela-bela lonte tukang pencuri. Lonte-lonte son bisa lah, lihat di pelela Nikita besar. Mirzani baru saja selesai dengan satu masalahnya. Kini masalah baru sepertinya sudah menunggu Nikita Mirzani. Kita juga masih ingat dengan perseteruannya bersama pemilik skincare Sela Saukia. Begitu juga dengan laporan Dr. Reza Gladys terhadap dirinya. Kini Nikita Mirzani angkat bicara tentang rekaman suara yang beredar di sosial media. Kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan sejelas tanah air hanya di Next Update. Uang memang bisa membuat beberapa orang menjadi gelap mata dengan seketika. Apalagi nominal dari uang tersebut sampai bermiliar-miliaran rupiah.
Beredar sebuah rekaman suara yang menyebutkan nama Nikita dan Dr. Reza, di mana kabar yang beredar Dr. Reza melaporkan Nikita dengan kasus pemerasan terhadap dirinya. Kita tidak pick up Nikita ada di site Dr. Reza. Tadi Dr. Reza sudah tinggal kasih dia uang 5M ya. Iya. Mau itu mahal tuh itu. Dalam postingan itu, Nikita Mirzani pun berkomentar. Nikita menuliskan, kurang panjang isi rekamannya. Jangan dipotong-potong tintir. Coba rekamannya di-post dari awal sampai akhir dong. Tampak juga komentar yang dituliskan Reza Gladys, ini yang dibilang buzzernya penyegokan dengan emoji menangis. Tak hanya menuliskan di komentar saja, Nikita juga merespon rekaman suara yang beredar melalui akun Instagram story-nya. Coba itu. Dia sogok-sogok begini, tapi dia mau buka restoran, itu restoran nanti dia makan sendiri dan habis. Restoran tidak maju-maju. Yang direkam. Dari dulu dia hanya hidup duduk-duduk di tampung-tampung, dia orang pembisnis baru. Tanggapan Nikita Mirzani pun direspon oleh Dia asisten maju. Turkiya, yaitu Arif Panda. Lewat Instagram pribadinya, Arif Panda mempertanyakan, mengapa Nikita Mirzani tahu durasi rekaman suara itu? Nikita Mirzani bisa nggak story-nya itu di komen sama orang, bisa nggak dibuka itu kuncinya, jangan diblok orang-orang yang mau komen, bisa nggak Nikita Mirzani bisa nggak dibuka itu, kok jadi nggak bisa komen di story-nya elu, coba buka dong. Buka sayang. Buka sayang, buka. Jangan kejang-kejang sayang. Jangan kejang-kejang. Aku tahu 9 menit. Kok Oh. tahu rekamannya 9 menit? Aku aja nggak tahu rekamannya 9 menit. Kenapa kok pula yang bisa tahu ya? Kudus. Deg-deser jantung ini. Sudah minyak ya sayang malam ini. Sweet dream, darling. Bye. Sweet Dream Dali yang ada di Nikita Mirzani juga TikToknya Mami Sweet Dream ya. viral di sosial media seperti hashtag kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu itu benar banget. Kalian kabur aja dulu. Apalagi kalau kalian udah selesai pendidikan S1, S2, kerja aja di luar negeri guys. Luar negeri itu lebih dihargai. Waktu kita Nah kau datang di sini, kenapa kau tidak ke sini? Makanya dapat uang pergi dengan anak muda di luar negeri, pulang datang anak muda lari kasih tinggal dia, malu setengah mati. Walaupun punya cukup banyak bukti, tetap guys nggak diwarok. Ya apalagi kalau kasus Apa udah tuh? mulai atensi A, atensi B, kenal ini. Warna kenal itu. apa? Apalagi kalau diduga ada tebar-tebar duit, kayak cepet banget kok guys. Jadi kalian yang orang-orang pintar di Indonesia ini guys, ya luar negeri, ya memperkaya diri kalian ke sana, karena kalian akan lebih dihargai. Di sana lebih memanusiakan manusia dibanding di sini. Udah deh, capek banget, tau nggak? Rani. Lu muka tukang pencuri, lu muka tukang pemeras, lu muka tukang baminta. Yang gue dikriminalisasi Tidak tahu malu. kepolisian. Pakai pakaiannya Nikita. Nah, Ibu Fitri bilang ini punya aku. Pakai tasnya Ibu Fitri, ini punya aku. Aduh, tidak tahu malu ini perempuan. Dimarahin sama mereka ya kan. Fitri beli kalung, aku pinjam ya. Sama dia punya anak Loli di sini. Persis dia punya anak nomor 1 Loli. Loli persis dengan dia punya mama. Persis. Datang sini mau ambil saya punya pakaian semua yang di lemari ini kau mau pakai? No. Hukum Cukup. alam ini, alam semesta ini real ya. Kau perempuan tidak tahu malu itu Loli di sini. Aduh, bikin kita kepala sakit. Pakaian mau ambil semua pakaian yang ada di lemari yang mewah-mewah dia mau pakai habis. Jalanin kasus, ingat
mundur kau. Hukum alam semesta ini. Kamu sama anak kamu cocok. Sekarang gue bikin. Kamu sama anak kamu juga cocok, Lonte. Postingan itu pun disambut panas. Anak kamu sudah fuck 3 orang di UK. Sekarang fuck dengan 1 orang di Sekarang kok bahas-bahas lagi Indonesia. polisi. Bunting beranak. Kemarin Bunting melahirkan. Aduh kasihan. jebol, lapangan Sikat dia, darling. Sikat dia. Sikat dia. Sikat Nikita sampai Nikita dodok. Tahunnya todolar. Tahunnya todolar. Tauk Arif pandang. Panik ya nih. Panik ya nih. Ini Arif aku namanya bagus. Ini mungkin nama Arif karena ada tulis Arif. Darling. Darling. Ini mungkin nama Arif. Oh ya. Mungkin. Sekarang, Take it out, Jim. sekarang. Bisa aja lah. Wow, jawab. ya. Nick, udah deh jangan ngelantur malam-malam. Hukum semesta ini emang real. Ya, kau ambil uang orang 4M. Sekarang, Oh, soft. aduh, ya ampun Tuhan. Ya ampun Arif, Nikita bikin malu. Sana bikin apa-apa langsung pegang 4M, ada hitung di atas meja. Aduh, aku muntah lihat uang itu uang palsu kah, uang benaran. Kau ambil uang orang 4M. Ya. Aduh, Nikita bikin malu, tidak ada kerja, hanya teriak-teriak dapat uang. Kau maling. Maling, aduh lihat itu, maling, maling, maling. Yang ada di dalam TikTok ini maling semua. Aduh. Nikita maling, Nikita maling. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini terupdate kehidupan selebritas Sleepingnya. hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube. Aduh, ini buka TV ya muncul Nikita maling, Nikita maling, Nikita maling, Nikita maling. Tunggu dulu. It's also where I keep my cash diamonds. This is shading up. So you're saying Ready? I'm Claire. I'm a classically trained mezzo-soprano and vocal coach. I've been teaching singing since 2014 and have decided to bring my teaching skills to the world. Typically, lesson consists of 2 main sections. The first section is the warm-up section. The importance of this section is to warm up Wih. so that they don't get strange. We usually start lower and work our way up to the highest register. And then Juleng, what you doing? So beauty. we do Oh, kenapa sih mentua? Cantik. How do I take? Where do I take this out? When it turns on menjadi tersangka. in 19 seconds. Gimana tanggapan Anda? Ya, penetapan tersangka ini sebenarnya gue melihatnya memang agak rancu ya, agak perlu dipertanyakan penetapan tersangka ini. Kenapa? Karena kalau menurut cerita kronologis yang disampaikan oleh Nirmir maupun oleh Reza Gladys di ruang publik begitu Are you gonna bahwa put the white face here? terjadi Do you have white? pertemuan gitu ya antara Reza Gladys dengan Which white? Nikir dan yang I don't want more pink again. sendiri adalah Reza Gladys itu sendiri karena katanya Nikita Mirjani memiliki Can you add the white? sesuatu hal yang ketika ini diungkapkan akan berdampak terhadap bisnisnya Reza Gladys. Lalu ketika itu Reza Gladys datang menghubungi Nikmir, mengajak pertemuan. Ketika mengajak pertemuan, lalu akhirnya menyerahkan sejumlah uang gitu ya melalui cash, dan sebelumnya juga katanya sudah dilakukan transfer senilai 2 miliar, lalu cash juga senilai 2 miliar, jadi totalnya 4 miliar. Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan, maka menurut gua sangat rancu sekali dan
tidak bisa dikenakan kepada Niki karena apa? Terkait dengan pasal 485 Makan sudah. Wih, enak. Itu apa? Oh, mie goreng, Kalau mau. sayur, Kamu bikin salad. Kamu dengan bikin somai. somi. Mami makan juga ya? Oke, sebentar. Ada 58 Sama jari sama. Kenapa saya buka ini terus? Nah, Ibu Fitri. Kalau nggak apa-apa berat dikembalikan uangnya asal RJ. Nggak ada aku langsung besok. Mau kembalikan itu uang jual pantat pun tidak dapat tanpa N. Nama Nikita Mirzani belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dr. Gladys terkait dugaan pemerasan. Iya, Nikita disebut-sebut meminta sejumlah uang pada pelapor dengan dugaan ancaman akan mereview produk skincare miliknya. Atas dugaan itulah Dr. Gladys melaporkan Nikita. Tidak hanya Nikita saja, dua rekan Nikita yakni Dr. Oki dan Dr. Begitu. Ceritanya begitu. dilaporkan. Tidak kasih uang dia akan review. Memenuhi panggilan Mati kau jangan main-main dengan hukum. Kalau kau tidak tahu hukum, kau duduk diam-diam. Kau mau review, kau polisi kah? Kau dokter kah? Kau saja tidak tahu apa-apa di dalam itu. Kau punya anak punya muka selucunya bukan main. Loli punya muka seperti besar seperti itu jerawat sana sini. Kenapa kau tidak kasih Loli skincare? Betul Kak Fitri. Kak Fitri, nanti kita ngomong lagi sebentar. Sikat dia terus sampai dia dodok. Kita timur kuliah dodok sampai dia mate-mate. Ya, sikat dia. Ada waktunya. Sekarang tiba waktunya. Makanya apa dia ambil anaknya? Dia langsung tidak tahu diri, dia pergi ambil itu anak memang. Lihat itu mereka duduk di restoran, dia tidak dia muka seperti ada pikiran. Dia punya oin itu Hanesan Hanoin Barak. Dia itu nggak pernah ada emosi gitu. Itu anak perempuan ada enjoy dia Hanoin Barak. Kok bisa aku nyikat sampah begini gitu. Tapi emang harus dikasih pelajaran ya. Dia memang harus kasih pelajaran Kak Fitri. Perbuatan kriminal koknya aku tuh sebetulnya nggak pernah mau ikut campur. Tapi kali ini kau seolah-olah itu aku terus yang dituduh ngatur deh. Betul. Padahal Kak Fitri tidak pernah ngomong dengan anaknya. Tidak. Hanya satu kali waktu kita di Birmingham di atas kereta api. Tidak tahu. Bilang jaga diri baik-baik. Itu aja. Tidak pernah lagi. Karena namanya orang anak juga. Dr. Gladys terhadap Nikita dan kedua rekannya, Dr. Oki dan Doktif, atas dugaan pemerasan. Itu Dr. Oki juga satu. Itu Dr. Oki panglerunya bukan banci orang Timur Leste bilang pangleru. Kita kini sedang dirundung cemas lantaran kasus yang menjeratnya sudah naik ke tahap penyidikan. Tidak itu saja, seteru Nikita itu juga menyebut jika Ibu Laura Mezani itu disebut-sebut sedang mengupayakan proses mediasi melalui restoratif justice dan siap mengembalikan uang senilai 4 miliar pada pelapor. Dalam hal ini, Dr. Gladys. Ada the white now, eh? Can you do come on bathroom? Dia tadi gitu. Jangan pay asma me pay 30 pounds. No, you have to pay other side 6 quid. 30 pound, okay? Iwan long nail o shot nail. Aduh, you long nail. You pay me 30 pounds. You look like a model, like cheerleader. You have a boyfriend? Oh. You do? Who is your boyfriend? Roger?
Roger. Saya lihat Manu makan. Nek. They're done. Look, this one. Tas benarkah Nikita akan menempuh jalur restoratif justice dengan Dr. Gladys? Tidak usah, sudah masuk dalam pencucian uang itu. Money laundry, tidak main-main. Masuk ke marka itu 20 tahun. RJ ya, walaupun nggak apa-apa berat dikembalikan uangnya asal RJ. Malu. Nggak ada aku hitung-hitung. Nggak akan kasih Bagaya-bagaya padahal pemeras. pernyataan influencer atau public figure di dunia maya yang berkomentar tentang hubungan Dr. O sama NM. Jadi Dr. O, kamu jangan ngomong kemana-mana kalau aku lah yang manas-manasin gitu. Aku udah bilang aku tidak ada urusan sama keributan, kericuhan apapun namanya di dunia skincare. Aku hanya ingin menunjukkan kepada si nenek biadab itu bahwa aku itu Dia perempuan, dia nenek biadab. tuh. Kalau sekarang kamu menghadapi masalah hukum, ya renungin aja, renungin yang menyarankan, yang mengide, yang nyuruh itu siapa? Betul Kak Fitri. Pemerasan. Aku nggak tahu apa-apa loh Dokter O, nggak tahu loh aku. Sebagai penduduk Indonesia berhak melaporkan dan boleh-boleh saja dilaporkan. Tetapi ini negara hukum ya, jangan main hakim sendiri, jangan sok jagoan di negara Indonesia. Betul, jangan sok jagoan di Indonesia. Lupa bapak, dia lupa mama, pengkuburan saya tidak kelihatan ya mana. Miskin outboard satu. Kalau lupa bapak ada tanah seperti sapem bapak satu kampung begitu cuma kali. Ada tambang batu mangan mungkin. Ada mami di Tenggarong sana. Dia di Tenggarong. Oh, dia ada tambang kah? Kalian dipanggil sama gue. Bapak ada tambang ke Pepe Nikita. Iya, katanya papanya orang kaya. Bilang dia pempapa orang kaya. Kayak monyet. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi. Oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Bikin dia pemungut, bikin dia pemuka itu ada pikiran setengah mati. Dalam tenggang waktu Panggil lagi orang nama-nama. kita cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun. Tidak usah omong polisi sebilang dia sudah jadi tersangka dan 2 main. Yang menjadi rame selama ini itu tidak seperti apa yang ada Manu. dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada Salah ini taruh apa Manu? sama. Bagaimana seseorang datang Deho. dia kenal menelpon seseorang minta tolong supaya Salad, cucumber, onions, kalau ini kan setahun ya, habis itu setahun. Kalau Lemon. diberitahu ya, terus bagaimana? Oh, no lemon. Seperti itu. Oh, Itu kejadian yang masako. sebenarnya. Jadi ini ada seseorang Dengan nggak tahu nih minyak? ingin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya, semuanya diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Ya biarin aja dulu proses ini berjalan, ya kan. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya. Would you like to with mommy next minute? Well, 1 second. I'm leaving finish for the name. Be careful, Julian. Kisruh review produk skincare yang belakangan marak dilakukan oleh influencer. Julian, that is a Usaha skincare European. You dibuat have to stay kesal. outside.
Menanggapi kisruh tersebut, Uya Kuya yang saat ini terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat membawa polemik tersebut ke dalam rapat. Dalam rapat tersebut, pihak dari BPOM juga hadir membahas permasalahan yang tak kunjung menemui titik temu. Lantas seperti apa Uya Kuya menyoroti kisruh review produk skincare yang belakangan ramai dan menuai perhatian dari sejumlah kalangan, terutama sejak kemunculan Doktif yang gemar mereview produk skincare secara kritis. Dan apa pula tanggapan dari Ini bukan juga nah. Mommy is because Wait. No, that's not diet. Review mandiri dan juga produk approval mandiri kepada produk-produk skincare. Namun yang saya lihat review tetap dilakukan oleh mereka karena alasannya mereka mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 30 di mana masyarakat juga bisa turut serta dalam mengawasi selain pemerintah. Bagaimana tanggapan Badan POM soal ini dan apakah benar kalau BPOM mengizinkan jam 12 malam. Doktif membuat asosiasi skincare Julena, what did I say? Look what you've done. Itu adalah asosiasi yang saatnya terintegrasi dengan Badan POM nantinya gitu Pak. Nah apakah benar begitu? Menurut kata Doktif ini benar atau tidak? Misalnya BPOM yang mengajak untuk para reviewer dan mereka untuk bikin asosiasi. Lantas bagaimana kalau memang itu benar? Kewenangan BPOM itu sendiri bagaimana sampai harus seperti itu? You want Ada big goals or Ada make cherry? I think goals are cherries. Badan POM dengan membuat peraturan You pay? untuk mengatur semuanya ini sehingga I don't know. Calm down. kalau huru hara ini tidak diselesaikan oleh BPOM yang khawatir justru industri lokal atau produk-produk lokal kita yang akan mati dan pabrik-pabrik yang juga mungkin bisa akan mati nanti justru yang akan mendapatkan I do manfaat nails adalah produk-produk like luar. pounds. Mungkin takutnya ujung-ujungnya pabrik-pabrik besar dari China yang nanti akan menguasai Indonesia gitu kan. Tapi saya setuju nggak kalau memang ada produk-produk lokal yang memang itu berbahaya atau overklaim ya mungkin apa juga tindakan BPOM karena kan juga tidak bisa dibiarkan. Bagaimana sih itu review sebuah skincare? Ada nggak sih data-data? Jadi Dokter menyampaikan bagaimana reviewnya, cara reviewnya, dan data lab yang Dokter sampaikan tuh semua bisa diberikan dengan lengkap itu aja. Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Dokter sampaikan itu semua kalau masyarakat yang nggak suka sama Dokter bilang ini Dokter selalu berlindung di balik undang-undang. Loh, kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Ini nggak ada yang salah. Tapi yang Dokter lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini. Itu yang akan menang. Nah, Dokter tidak menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Dokter melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menjadi opini publik ke arah yang mereka inginkan. but make sure to not trust anything. Tenang-tenang aja, tapi buat mereka yang nakal pasti akan disini. Kenapa? Karena Itu perempuan pemuka su turun aduh itu akan terganggu dengan adanya. sana bisa garu kaki lah. Itu semalu tinggal masuk ke markas pikiran tidak bergaya lah. negatif terhadap produk kecantikan skincare. Kalian pembos tidak akan live lagi. Sejumlah pengusaha skincare bahkan dibuat Satu bajingan ada waktunya Tuhan bilang. Anda boleh berteriak, tapi Tuhan bilang nanti ada waktunya. yang dilaporkan Dokter Sekarang tiba waktunya. juga dilaporkan. Dr. Richard Lee tidak hanya dilaporkan Sudah tiba waktunya. Jaya, tetapi juga ke Majelis Kehormatan Komentare dokter siapapun, dokter Bosok Ten, dokter Panglero, dokter Hansa Panglero, bukan Hansa Panglero lagi, dokter Panglero, dokter saya nama Panglero. Darling, ini dia ada begini nih, darling. Nah, I can't see. darling. Give it here.
Do you want to have it back then? Graciela, Julianne, make sure your head doesn't go near the nails. Look, you literally made so many fluffs went into it. How I just made it with 2 mistakes. Well, 2 mistakes led to another. Now put it back in, slowly this time. Why? Because you're gonna bump your hand all over the thing. Oh my god, I'm tired. Well, I'm nearly done. Then do it quick. Is your leg, are your legs cramping? Hurting. Okay. Quick. Show them the nails. Do you want bows? Oh no. I'll pick a bow if I... You want cherry or bows? Can I have bows? No. Wait, Julianne, do you want Ada to do gemstone? Yeah, with bows. Or not? Which bows do you want? Can we do the Cherry? I feel like I want to do both of them. I really want to do diamonds with bows, but I don't know if I'm allowed to. So do you want Ada to draw the cherries, or do you want Ada draw the cherries and then put bows? I really want to put gems. Mommy, Okay, so you can draw the cherries and put bows, but I want it red bows or white bows. White? Pink? Actually, red. Purple? Your favorite color? Actually, I wanted this Kamu salah, cara mempromosikannya salah. Kamu mempromosikannya terlalu overtrade. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara mengajar Bepom. Dibimbing oleh Bepom, orang liar. Ibu Elsa masuk lu habis. Mati. Betul Ibu Elsa. Lipat dia Ibu Elsa. Ibu Elsa Sari fabok mereka semua perempuan-perempuan goblok dong. Untuk Pak Listio, Bapak Kapolri, untuk Kau juga satu kau. Ibu Bopeng, ibu buka jerawat. Lihat, Pak dokter ini ada ketawa nih ibu nih. Ini ibu yang ngomong nih do muka jerawat mati. Prosesnya sedang berjalan. Enak mate. Nanti aku dipakai itu. Yang ada di masyarakat itu sudah mencapai ratusan miliar kalau dihitung ya, dengan produk-produk yang sekarang dokter sudah laporkan di Polda Metro. Jadi apapun yang beliau lakukan di masyarakat, apapun saat ini lagi heboh juga kan tentang rumor itu, tetap proses hukum harus berjalan. Sekarang tinggal dong dapat kau juga. Kau langsung kena tangkap. Polisi sudah bilang. Mengawal, karena nanti semua akan kita berikan di ranah pengadilan. Dari pihak sekarang tinggal pemeriksaan dari pihak Richard, gitu. Pemeriksaan dari pihak Richard, karena bukti-bukti semua sudah ada di kepolisian. Jadi bisa titipan. Titipan untuk menghancurin pesaing. Misalnya nih ya, satu ya, ada pesaing kita yang gede banget di daerah itu kita bisa hancurkan dari kita review loh, kita mencari kesalahannya. Dan itu sangat, menurut saya tidak terafiliasi dengan siapapun, dan saya selama 7 tahun tidak membela siapapun. Tapi di sini saya dengan tidak luput. Tapi hal itu benar adanya terjadi, bahwa ada titipan, ada namanya teman, ada namanya. Saya tidak menjurus ke satu orang ya, karena kan ada banyak yang mereview seperti ini ya. Sekali lagi menurut saya ini tidak pantas, sudah tidak. Nanti tidak bisa bayar mobil, utang-utang sampai orang cabut kamu ke rumah dong. Akhirnya tinggal di bawah kolong jembatan. Seperti orang-orang di Indonesia itu tinggal di bawah kolong jembatan, tinggal di pinggir jalan, jatuh miskin, baku bunuh, tembak sana, bunuh sini.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Care In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe. Ini dokter siapa lain, Eda? Pak dokter ini. Eda like this one. No, mommy like it. I like it. I like anything. Wih, beautiful. So beauty, Eda. Julen. So beautiful, Julen. You don't like it? So much, mommy like. Elam, you want? That's not Ella, mommy. That's Sepertinya ada sindikat, ya, yang tersistematis dan masif. One second, okay? You wanna walk? Jalan kasih tinggal mobil puruk dong. Tidur di hotel Pordeo. Orang Indonesia bilang hotel Hotel Sida Pordeo. Free. Hotel free. Ba. Nikita bato balik. Misalnya, ada yang mendukung tindakan yang dilakukan Doktif yang mereview produk skincare secara kritis, tetapi tidak sedikit pula yang menentangnya. Dan belum lama ini, Doktif ditemani kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta transparansi dan keadilan atas kasus yang menjeratnya. Kau mati kau, nanti kau ditangkap. Dokter kau ditangkap. Dilaporkan oleh Reza Gladys dugaan pemerasan senilai 4 Astri, thank you Astri. Atas hal itu, Doktif meminta penyidik Polda Metro Jaya menjelaskan perkembangan kasus tersebut. Lantaran diduga laporan yang dibuat Reza syarat dengan kejanggalan. Jadi di sini sebenarnya sih Doktif ingin meminta transparansi, ya, ini meminta kejelasan tentang proses yang terjadi kemarin itu ya, dari pemeriksaan yang kemarin itu. Karena aduh, ibu dokter pemuka pu hancur leh. Di proses ibu dokter oin hansa. Karena Doktif merasa pasir di laut. Ada kejanggalan, ada keanehan ini, gitu. Ada beberapa step yang apa ya kita ngomongnya ya, gampangannya terjadi. Doktif merasa ada kriminalisasi dari sini. Jadi yang Doktif ingin tanyakan mungkin kepada Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo, ini berapa yang hari cukup besar sekarang. Jadi jangan kasus ini dimanfaatkan oleh para owner skincare. Wow, enough, sudah finish. Okay, good girl. Atau mungkin dari aparat. Don't take out, darling, after so much pain. Okay? Ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini, gitu. Jadi mohon untuk Pak Listio untuk juga bisa ikut mengawal kasus ini, jadi agar kejanggalan-kejanggalan ini bisa ditelusuri ada apa sebenarnya. Karena Dokter melihat bahwa ada ketidakberpihakan aparatur negara ke masyarakat. Ya, jadi jangan sampai ini adalah momen yang di Eda Jul pun di bawah itu kan. Luar biasa Bapak Listio, fitnahnya luar biasa. Doktif diam bukan berarti Doktif takut atau panik. Putih segala macam. Bahkan dibilang sekarang harus buka lapor. Misalnya ada
cuma itu kayaknya remeh-temeh ya. Apa banyak handphone, kan itu kan hal yang remeh-temeh ya. Kalau dokter paling penting diserahkan ya nggak ada masalah. Diserahkan aja. Gitu, karena memang tidak ada apa-apa misalnya di dalam situ. All the balloon in the upstairs come down, full down, darling. Balloon in the up. Uh-huh. Dalam chat itu pun sebenarnya Okay, go sleeping sudah. Mommy already sleep. Maybe not yet. ada dispesialkan gitu. Ada orang yang dispesialkan yang dokter sendiri sebenarnya dispesialkan atau ada apa sebenarnya gitu. Mosen. Thank you. Sudah bertahun-tahun, sudah ratusan miliar bahkan triliunan uang masyarakat. Thank you, Mosen. Nah, itu kewenangan penyidik ya. Kewenangan penyidik. Secara Nancy. kalau kemudian Nggak punya anak, nggak punya bapak. Aduh, yang datang sini siapa punya uang? Suami saya tuh kau pun suami. Ya, kan kau punya nenek kan Kau pun nenek yang kasih saya datang sini kan? Saya datang sini siapa suami yang kasih uang. Beli tiket, oke? Pergi pulang. Kau tahu, punya rumah. Kau lihat rumah saya, fucking bitch. Bitch. Mommy, don't say that because they're gonna block. Lihat, bitch. Fucking bitch. Mommy, don't swear because they're gonna block my thing. Fuck you. Just swear in Bahasa. Oh. Don't do it in English. Oh, because English after. Oh, pepek lubang besar seperti drum. Seperti ini kita punya pepek besar ke drum. Lihat ini kita punya lelak besar ke kereta api punya gerbong. Kereta api datang, boom. Dia jalan tuh dia pun kaki punya besar. Lelak punya besar. Aduh, bikin malu. Sudah. Julian, not for Julian because Julian already big. Julian small, okay. Sementara itu, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus Giring, tidak mempermasalahkan langkah yang ditempuh Doktif mempertanyakan laporan yang dibuat kliennya. Yang menjadi permasalahan ialah overclaim yang kerap dituduhkan Doktif saat mereview proyek skincare. Sebagai pengusaha skincare, review yang dilakukan Doktif merugikan Reza Gladys. Mengingat tindakan Doktif mereview produk skincare telah melanggar kewenangan BPOM, oleh karenanya patut diduga ada persekongkolan jahat yang dilakukan Doktif dan rekan-rekannya. So we had gems on the sebenarnya back kalau kita and we add bows on the thing. dugaan We add bows, okay? You know what I'm talking about? dalam Well, you know. kosmetik yang seperti sekarang ini berbahaya. Where's the Ya, gems? jangan lakukan review-review, tapi laporkan kepada Badan POM. Biarlah nanti Badan POM yang akan melakukan uji lab tersendiri di laboratorium yang dia miliki, kemudian dia akan review kembali. Karena yang Right here, ya? Dilaporin karena kita 125.000 bergerak untuk menjadi Don't touch, just don't try. Wait, Alison. Mbak Devi bilang dokter justru meminta maaf karena apa? Salah tuh ngomongin hasil labnya. Nggak akan Mbak Devi nggak akan minta maaf. They don't even need a bow. They don't even need the chairs. Dokter apa pakai pakaian seperti mau pakai kain meja? Dokter punya oil saja hansa pasir di laut. Review terhadap produk kecantikan skincare